Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, salam dari Jogja dan kita di tempat masing-masing ya. Perkenalkan, nama saya Jujun Kurniawan. Ini berada dan Ibu salam dari Merapi. Merapi kemarin juga sempat ada aktivitas menyampaikan salam berarti gitu. Saya kebetulan adalah saat ini sebagai koordinator 2 Mandala Majapahit UGM, sekaligus saya adalah penerima beasiswa YAD yang sedang berjalan, mudah-mudahan sebentar lagi selesai seperti itu. Dan dulu juga saya sempat menjadi alumni penerima beasiswa YAD juga, dan saat ini saya akan bertugas menjadi moderator untuk acara sore kita dari jam 15.30 dengan alokasi nanti kita sampai jam 14.30. Mudah-mudahan kita selesai tepat waktu, dan mohon nanti kalau agak mulai terlambat saya diingatkan agar kita bisa melepaskan waktu, karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan, jadi mungkin aktivitas yang harus kita lakukan di jelang sore hari. Nah, seperti biasa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkesempatan hadir kali ini secara virtual. Kita ini adalah pertemuan bulanan, pertemuan ketahui, tapi saya mengulangi lagi bahwa bakti kita ini adalah kegiatan yang inisiatifnya dari karyawan hadir, mendapatkan alumni beasiswa untuk menggalang dana, semacam crowdfunding gitu, untuk menggalang dana seikhlasnya dengan biaya kecil 10.000 per bulan untuk bantuan donasi kepada penerima yang kita nominasikan di sekitar kita. Itu penerimanya itu bisa siswa sekolah, bisa juga guru atau penyelenggara pendidikan, dan bantuannya itu bisa dibantu dengan dana tertentu bulan kita sendiri per bulan, dan biasanya semua biayanya itu donasi itu digunakan untuk keperluan pendidikan. Kadang-kadang kemarin ada yang untuk biaya SPP, untuk membeli biaya prasarana HP karena ada kuliah online, atau juga untuk pulsa seperti itu. Dan sifatnya ini bukan beasiswa tapi biaya insidental, jadi bantuan donasi ya, kita. Jadi akan mengharapkan juga rekan-rekan bisa mendonasikan cara terima bantuan donasi untuk bulan ini, untuk bulan depan, dan juga itu bisa untuk mencari juga sinyalnya Jujun ya hilang ya. Terputus. Ya, silakan opsi kedua. Sinyalnya ini enggak. Ya mungkin saya ambil alih aja. Ya dokter, silakan. Ya mohon izin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dika. Jadi selaku co-host di sini ya. Jadi izin melanjutkan dari pembahasan dari Mas Jun tadi, bahwa memang pada edisi kali ini di bakti kita yang ke-7 yang bertepatan pada tanggal 30 April ini, kita akan bersama-sama menghadirkan pembicara juga pada kali ini. Dan mungkin untuk mengawali acara kali ini, kita akan menonton bersama-sama video profil dari Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo, di mana Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo atau disingkat YAD ini adalah yayasan yang karyawannya yang menginisiasi adanya program bakti kita ini. Ya, dipersilakan untuk operator bisa menampilkan videonya. Suaranya belum ada. Suaranya terdengar? Tadi suaranya belum ada, suara videonya belum terdengar. Oh, padahal udah di-share ini. Jangan lupa audio sharing mungkin. Ya. Audio sharing.
Tadi udah kita sempat coba ya. Suara saya masuk enggak, Mas Dika? Masuk. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang Bagaimana? Davi, bagus. Sudah bisa. dan budaya luhur yang diwariskan dari para pendahulunya. Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan melakukan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, sosial, budaya, serta lingkungan. Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo merupakan pengembangan dari berbagai kegiatan sosial pribadi yang dilakukan oleh keluarga Hashim Joyo Hadikusumo. Adapun visi YAD adalah bangga sebagai bangsa Indonesia yang mampu melestarikan budaya dan lingkungannya melalui pendidikan dan kegiatan sosial. Sementara misinya adalah membangun pendidikan bangsa melalui sarana prasarana yang berkualitas serta meneruskan cita-cita pendahulu bangsa dengan melestarikan budaya dan lingkungan untuk diteruskan kepada generasi mendatang. Yayasan Arsari Hadikusumo senantiasa berdikari untuk yang terbaik bagi bangsa. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Dika. Tadi langsung di gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, karena ini adalah seni kita untuk kalau pertemuan online adalah jaringan ya, batasan kita. Jadi percayalah kalau saya hilang itu bukan berarti saya melarikan diri ya. Mohon maaf. Nanti akan saya kasih kembali lagi. Nanti kalau misalnya terjadi hal seperti ini, nanti silakan Mas Dika meng-cover. Kalau nanti Mas Dika juga bagian Mas Dika putus, nanti akan juga saya akan cover. Terima kasih. Berikut tadi adalah video profil IAD. Kemudian selanjutnya saya akan mempersilakan kepada Ibu Ari untuk memberikan pengantar untuk kegiatan kita. Bakti kita yang ke-7 kali ini. Ibu Ari ini sebagai Direktur Eksekutif dari IAD sekaligus juga mewakili inisiator dari gerakan. Untuk kelancaran saya matikan video saya sebentar ya Bu ya. Terima kasih Jujun. Ya, saya bukan inisiator, cuman kompor. Kompor. Ya. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Rahayu, Rahayu. Sebagaimana biasanya, kesempatan untuk bakti kita, bakti Arsari, kesukarelawanan teruntuk Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Jujun tadi maupun oleh Dr. Dika, ini dua MC langganan acara bakti kita ya. Memang ini adalah acara yang memang kita buat juga selain untuk mengumpulkan bantuan atau sumbangsi untuk kegiatan sosial, juga untuk ajang silaturahmi kita semua, untuk saling mengingatkan bahwa kita tidak perlu harus berkecukupan untuk bisa bantu orang, sehingga kita memulai dengan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan bersama melalui bakti kita ini. Dan bakti kita sekarang tidak terasa sudah sampai yang ke-7, berarti sudah 7 bulan kita melakukan kegiatan ini, masih sangat awal. Dan kita bergerak dari hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang tentunya kita yakini bahwa itu pasti bermanfaat sekecil apapun untuk penerima manfaat yang kita berikan dukungan donasi. Dan untuk yang ke-7 kali ini kita memfokuskan dukungan atau sumbangsi kita untuk para sahabat kita, keluarga kita, dan teman-teman yang ada di NTT sebagai dampak dari bencana alam yang baru-baru ini terjadi. Dan sebagaimana kita sampaikan, mungkin apa yang akan kita donasikan nanti, sebagaimana mungkin para donatur juga sudah hadir semua di sini, teman-teman kita semua, dan kita tetap juga membuka apabila ada yang hadir di sini ingin menambahkan ataupun melengkapi, dipersilahkan. Dan yang kita peruntukkan adalah korban dari bencana alam yang lalu di NTT, tapi tentunya sesuai dengan visi dan misi bakti kita adalah yang terkait dengan pendidikan. Jadi kita mencoba selalu mengisi kaitan dengan pendidikan, sebagaimana sebuah contoh yang selalu dikedepankan oleh Bapak Hashim ya sebagai Ketua Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo, bahwa pendidikan itu adalah kunci untuk semua hal yang ada untuk kemajuan di bangsa ini, sehingga selalu perlu kita bantu dan kita teruskan niat baik untuk
meningkatkan pendidikan di Indonesia. Jadi itu mungkin sedikit dari saya untuk mengantarkan. Sekali lagi juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan donasinya yang secara rutin kita lakukan setiap bulan. Semoga acara ini tetap terus berlanjut yang ke-8, ke-9 sampai ke ratusan kali mungkin, mudah-mudahan bisa tetap kita secara kontinu memberikan sumbangsi ini untuk yang membutuhkan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk panitia juga dan tim bakti kita. Terima kasih. Salam lestari. Terima kasih Ibu Ari. Itu tadi pengantar dari Lestari. Bahwa jadi Ibu Ari sebagai yang katanya kompor dari Senator Gerakan bagi kita ini. Terima kasih sekali lagi. Seperti yang disampaikan tadi juga bahwa salah satu pertemuan fungsi pertemuan kita bulan ini adalah melapor. Halo, saya masuk? Bagus kan? Halo, cek. Suara tetap masuk, Mas. Suara tetap masuk. Oke, maaf. Saya sebagai selalu untuk para donasi, untuk para donatur sekaligus forum pertemuan juga para penerima beasiswa dan alumni penerima beasiswa dari AD, sekaligus kesempatan ini untuk melaporkan penerapan dan bantuan yang sudah dilakukan bulan kemarin. Sekaligus juga nanti akan ada penyampaian bantuan donasi untuk bulan ini. Nah, demikian sebelum kita berbincang-bincang dengan bintang tamu kita pertemuan kali ini, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Mbak Vivi untuk menyampaikan laporan bulanan tim bakti kita untuk yang saat ini. Silahkan Mbak Vivi, saya matikan video ya. Silakan Mbak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi Rahayu. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vivi, salah satu staf dari Yayasan Arsari. Dalam hal ini juga tergabung dalam tim bakti kita. Kebetulan di sini saya dipercayakan untuk melaporkan penyaluran donasi dan juga pengumpulan donasi yang terkumpul di bulan ini. Mohon izin share screen. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, namun mungkin formatnya atau template-nya sedikit berbeda, sedikit saya buat lebih simpel dari yang bulan-bulan sebelumnya supaya lebih maksimal aja waktunya. Baik, bakti kita kali ini adalah yang ke-7, hari ini Jumat 30 April 2021. Biasanya bakti kita dia laksanakan itu malam hari, Jumat terakhir setiap bulannya itu jam 8. Cuma karena ini sedang bulan puasa dan juga sorenya nanti kita untuk persiapan buka bagi yang menjalankan dan juga malamnya mungkin ada yang menjalankan ibadah lainnya, jadi kita pindah sementara di jam 15.30 ini. Baik, laporan yang pertama adalah mengenai donatur dari bakti kita. Untuk donatur dari periode 26 Maret atau dari acara bulan lalu sampai dengan hari ini, sangat berterima kasih ada satu donatur baru yang bergabung dari kategori penerima beasiswa YAD. Nah, di sini saya refresh kembali bahwa donatur dari bakti kita ini terdiri dari berbagai kategori. Yang pertama itu dari alumni beasiswa YAD ada 11 orang, kemudian dari penerima beasiswa YAD ada 21 orang, dan juga karyawan dan keluarga besar YAD ada 45 orang, umum ada 2 orang, sehingga jumlah keseluruhan donatur 83 orang. Saya ucapkan terima kasih atas kebaikan hatinya, luar biasa, untuk baik yang untuk donatur rutin maupun donatur yang insidental sifatnya ya, sangat membantu sekali untuk program bakti kita ini. Bahkan untuk penerima donasi yang kita bantu di awal-awal acara bakti kita,
ikut bergabung juga untuk menjadi donatur. Jadi luar biasa crowdfundingnya, penggalangan dananya bisa mutar gitu ya. Jadi nggak hanya di kategori yang sudah diplotkan saja, tapi umum siapapun bagi rekan-rekan, teman-teman yang ingin menjadi bagian dari donatur, kita masih terbuka untuk menjadi donatur ini. Di sebelah kan ini pie chart-nya dari donatur masih didominasi oleh karyawan YAD, tapi mudah-mudahan beberapa bulan ke depan akan terus bertambah dan kita juga bisa bertambah juga penyaluran dananya. Kemudian untuk selanjutnya adalah ini sedikit recap. Kita beberapa bulan terakhir ini, 6 bulan terakhir ini sudah mengadakan bakti kita sebanyak 6 kali. Nah, ini saya recap kembali. Untuk bakti kita yang pertama, penerimanya berjumlah 5 orang dengan total donasi Rp9.400.000. Dananya sudah disalurkan pada bulan, maaf ini salah ketik, donasinya itu disalurkan bulan November 2020, jadi tahun lalu. Kemudian untuk bakti kita yang kedua, itu jumlah penerimanya ada 3 orang. Total donasinya 9.800.000 sudah disalurkan tanggal 1 Desember 2020. Kemudian untuk bakti kita yang ketiga, jumlah penerimanya itu 6 orang dengan total donasi yang diberikan Rp12.720.000 dan untuk 2 orang penerima ini kita berikan secara 6 bulan, selama 6 bulan, dan terakhir itu sampai dengan bulan Mei bulan depan. Jadi mudah-mudahan lancar sampai bulan depan juga. Terus yang bakti kita keempat, ada 2 orang penerima dengan total donasi Rp12.500.000 sudah disalurkan per 4 Januari 2021 kemarin. Bakti kita yang kelima ada 3 orang, total donasinya Rp7.500.000 sudah disalurkan tanggal 10 Maret 2021. Nah, ini yang bulan lalu, yang keenam, ada 3 orang dengan total donasinya Rp12.230.000. Sudah disalurkan tanggal 2 April. Sehingga selama 6 batch bakti kita ini, kita orang penerima dan mahasiswa, dan juga dari sivitas sekolah seperti guru-guru yang masih berhubungan. Nah, kita yang masih ada 1 alok 3. Selanjutnya adalah laporan untuk pengumpulan donasi di bulan April ini. Tadi sudah saya sebutkan kategorinya ada alumni penerima. Total yang terkumpul Rp750.000, penerima beasiswa YAD yang masih aktif, total donasi yang terkumpul Rp470.000, karyawan dan keluarga besar YAD, totalnya Rp6.940.000, umum Rp150.000, dan di bulan lalu kita masih ada sisa donasi sejumlah Rp4.980.000, sehingga donasi yang terkumpul adalah Rp13.290.000. Nah, ini di bawah ini hanya catatan saja dari yang tadi sudah saya laporkan dari saldo rekening per bulan lalu, kemudian disalurkan untuk donasi-donasi yang penerima yang terpilih, kemudian ada donasi selain bulan Maret juga, kemudian ada donasi alokasi untuk yang bulan Mei. Ini kalau kita totalkan saldo per 30 April ini sejumlah Rp19.550.506. Dan ada kabar baik juga, tadi di tim bakti kita ada yang mengabarkan bahwa dari karyawan YAD juga mengumpulkan dana, karena bakti kita bulan ini kita khususkan bantuannya akan disalurkan untuk korban bencana di NTT. Jadi karyawan dari YAD mengumpulkan donasi dan semuanya terkumpul Rp2.200.000, sehingga donasi yang terkumpul bila ditambahkan jumlahnya adalah Rp15.490.000.
Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk para donatur, dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk yang menerima donasinya. Dan juga mari kita saksikan acara bakti kita sampai selesai, karena nanti akan ada narasumber dengan cerita inspiratifnya, dan juga ada cerita-cerita lainnya dari teman-teman rekan-rekan dari NTT yang akan menyampaikan bantuan apa yang mereka butuhkan. Kiranya seperti itu. Terima kasih untuk tim bakti kita, untuk teman-teman yang sudah hadir. Salam lestari. Terima kasih Mas Jujun. Saya kembalikan lagi. Terima kasih Mbak Vivi atas laporannya. Demikian Bapak Ibu rekan-rekan laporan dari peserapan kegiatan bakti kita bulan lalu dan rekap beberapa bulan 6 bulan yang lalu. Ikut juga untuk proyeksi untuk bulan sekarang. Nah, sebagai hanya kesempatan kita selain untuk melaporkan bakti kita, kegiatan bakti kita, dan juga untuk melaporkan penerima bakti kita bulan ini, kita biasanya mengundang tamu, itu alumni penerima beasiswa dari YAD biasanya, yang memiliki kisah-kisah inspiratif untuk kita. Karena kebetulan yang hadir kali ini itu adalah selain para donatur, penerima donatur, juga ada juga penerima beasiswa YAD yang masih status sekolah, ada juga yang alumni penerima beasiswa YAD, seperti itu. Nah, ini kita biasanya akan berbagi kisah. Kesempatan kita untuk bulan ini kebetulan berkenan telah hadir Mas Hasan Asyari. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sejenak dengan Mas Hasan Asyari, sudah hadir di sini. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, itu kita akan, apakah ada video profil ya, Mbak biasanya? Ada ya? Video profil? Apakah ada untuk mengenal Mas Hasan Asyari? Akan diputar dari saya ya. Oke, boleh ya. Sebelum kita bincang-bincang, kita lihat dulu video profil sosok dari Mas Hasan Asyari sebagai tamu kita di bakti kita ya bulan ke-7 ini. Silakan Mbak Vivi jika ada videonya kita tolong diputarkan. Terima kasih. Nanti kita akan lanjut bincang-bincang. Oke. Muncul ya di sini. Ya, Apakah tadi muncul? Ya, sudah muncul sejenak tadi muncul. Mungkin saingannya ya terlambat. Mas, tidak mungkin 20 menitan ya Mas ya. Oke. Halo. Halo. Betul ya, Vivi. Apakah saya apa ada kendala di situ? Oh. Atau saya nge-flash di kendala? Apakah keluar? Belum keluar. Belum sih. Tadi umur saya bentar. Apa ada di screen-nya? Ini kayaknya berat karena menampilkan profil Ustadz ini. Iya, sepertinya nih. Atau ada yang sabotase jangan-jangan nih. Iya. Berat ini. Ini udah dibuat oleh tim ada loh Mas. Saya juga kalau ditayangkan. Mas Asari sekarang ada di mana Mas?
saat ini? Saat Posisi? ini di komunitas, di penjaringan. Oh, penjaringan ya, penjaringan. Iya. Penjaringan itu di daerah mana sih, Mas? Saya tuh agak-agak tidak paham dengan lokasi-lokasi di Jakarta sih, karena ada domisili di sana. Daerah mana sih, Mas, penjaringan? Di pinggiran paling ujung di Jakarta Utara, perbatasan dengan Pulau Seribu. Oh gitu, di pesisir. Persis di kalau tempat yang sekarang ini, kalau kita buka jendela gitu, itu kelihatan laut, kelihatan Pulau Seribu. Dekat dengan Tanjung Priok berarti, bukan? Enggak ya? Tanjung Priok itu utara bagian ke arah Bekasi ya. Oh gitu. Ya, kalau ini penjaringan itu bagian utara barat, perbatasan dengan Pulau Seribu. Oh, Bukit Pulau Seribu. Pak Fikri ada sejak atau saya ngobrol dulu gimana? Saya nunggu apa dari Pak Fikri aja. Ini apa Nah, udah ini dia. Sudah muncul. Ya, sudah muncul. Nah, ini video profil dari Pak Mas Arsari ya. Sahabat Arsari, inilah sosok bakti kita di kesempatan kali ini. Hasan Azhari, yaitu seseorang yang baik, santun dan berseri. Pria kelahiran Suaranya, Pi. Suaranya hilang. Suaranya jangan di-mute, sih. saudara, Ustadz Azhari termasuk anak yang memiliki minat yang tinggi dalam pendidikan. Petualangan pendidikannya diawali dengan menempuh pendidikan di pesantren Nurul Hakim Lombok sampai jenjang madrasah aliyah, dan pada usia 17 tahun beliau meninggalkan kampung halamannya untuk merantau ke kota Jakarta. Sesampai di Jakarta, ia melanjutkan pendidikan di pesantren Hidayatullah Jakarta serta manajemen informatika di Bina Sarana Informatika. Tidak berhenti di situ, ia terus mengejar mimpinya hingga melanjutkan studi lebih tinggi pada jurusan psikologi di Universitas Al-Azhar Indonesia. Azhari memiliki passion yang tinggi di sektor pendidikan dan membantu mereka yang membutuhkan, dan hal itu semakin diteguhkan ketika beliau mendapatkan mandat untuk melakukan bimbingan spiritual pada penduduk daerah Penjaringan, sebuah daerah kumuh di Jakarta Utara. Azhari tahu bahwa hal tersebut merupakan tantangan besar karena reputasi tempat tersebut di mana anak-anak seringkali tidak bisa sekolah karena sudah harus bekerja untuk membantu menopang kebutuhan rumah tangga. Namun, dengan semangat yang pantang menyerah, Azhari sukses mengajak anak-anak Penjaringan untuk mengikuti kelas-kelasnya. Dari kelas-kelas membaca Al-Quran, berkembang menjadi sekolah dasar yang didukung oleh Wadah Foundation. Kini, banyak dari anak-anak tersebut telah lulus SMA dan beberapa bahkan telah lulus kuliah. Pelan-pelan, komunitas di Penjaringan mulai berubah dari area kumuh rawan kejahatan menjadi gambaran masa depan yang lebih baik. Sampai sekarang, Azhari masih tinggal di area tersebut dan terus membimbing anak-anak di sana. Pekerjaan Azhari adalah staf Wadah Foundation, khususnya pengelola pusat kegiatan masyarakat Al-Hidayah di Penjaringan. Namun, di luar itu juga memiliki kesibukan mengelola usaha warung makan, jual beli sewa kendaraan, balai kurma Jakarta, dan masih banyak lagi. Salah satu pengalaman berkesan menurutnya adalah menjadi duta wadah dalam acara-acara di beberapa negara Asia dan ECOSOC PBB. Pesan dari Azhari adalah bahwa untuk mengenyahkan kemiskinan, pertama-tama kita harus bisa mengubah komunitas, mendidik anak-anak, memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan terlibat dengan dunia di sekitar mereka. Anak-anak harus dibimbing dan diberi kesempatan untuk berkeadilan sebagai bekal mereka di masa depan. Kita tidak boleh melantarkan anak-anak karena mereka lah penerus bangsa ini. Marilah kita saling berbagi inspirasi untuk memecah lingkaran kemiskinan demi masa depan yang lebih baik. Itulah sosok inspiratif bakti kita kali ini. Baik, terima kasih. Itu dia sosok tamu. Ya. Demikian. Ya. Halo? Mas Dika, Halo, Mas Dika. saya, Mas? Oh, oke. Ya, masuk. Oke, Mas. Saya kalau ngecek ke Mas Dika dulu. Gimana Mas Arsari? Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua, Bapak Ibu. Iya. Makasih untuk waktunya. Ini saya asli
kaget tadi dengan profilnya itu. Kayaknya ada sesuatu yang benar nggak Mas itu? Ya, ada, nggak tahu dapat dari mana tuh. Ya, sebagian ada yang saya kasih, tapi sebagian yang dapat dari mana tim mendapatkannya itu mungkin. Dan di sini Ustaz. Punya tim investigasi. Di sini ada tim investigasi Mas di sini Mas. Saya khawatir jangan-jangan ada juga yang masih diketahui tapi tidak dikeluarkan ini mungkin. Mungkin. Terima kasih Mas. Jadi kami nonton video Mas Asari juga seru juga ya ternyata. Mas Asari itu aslinya berarti dari Iya, saya asli putra Lombok sebenarnya. Lombok Jakarta. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat NTB ya. Persis di situ dari. Dia pas umur 17 tahun ke 17 tahun. Iya, sebenarnya kisahnya panjang ya, tapi mudah-mudahan kita bisa mempersingkat sehingga kita bisa ambil inspirasi sama teman-teman juga. Bahwa di saat saya umur 17 tahun itu pas baru lulus aliyah gitu. Lulus pesantren gitu, rencana sebenarnya mau ke Timur Tengah, mau kuliah di Makkah sebenarnya. Nah itu rencananya awalnya di Jakarta gitu. Ya, tapi ternyata Allah kasih jalan yang berbeda. Di Jakarta ternyata nyasar ya. Nyasarnya di ibu kota, nyasarnya bukan di kampung itu, Mas Jujun. ke daerah Penjaringan itu Mas langsung, Ustaz Sari. Nah, di Penjaringan itu punya sejarah panjang ya. Tapi saya singkat ini sebenarnya diawali dengan pelayanan sosial Ibu Ani ya. Ibu Ani itu singkatnya begini, dulu pengen membantu ada keluarga tukang sapu yang kena kecelakaan gitu. Nah, Bu Ani pengen membantu keluarga tersebut, tetapi ketika melihat langsung ke lokasi rumah tukang sapu tersebut, ternyata Ibu Ani melihat sesuatu yang luar biasa. Yang dibantu itu bukan saja keluarga yang tukang sapu itu, tetapi masyarakat secara keseluruhan itu sepertinya perlu dibantu. Soalnya luar biasa. Istilahnya anak-anak nggak ada yang belajar, kemudian orang tuanya pada main judi, bahkan ibu-ibunya itu sambil gendong bayinya itu, sambil memberikan ASI, itu main kartu gitu, main kartu, main apa ya istilahnya gaple gitu ya. Ya, Ibu Ani melihat hal seperti itu, akhirnya pengen membantu secara keseluruhan untuk masyarakat itu. Nah, sebelum membantu itu, Bu Ani mencari informasi mengenai komunitas yang sekarang ini, komunitas Penjaringan itu ternyata kan mayoritas Muslim. Jadi yang cocok untuk masuk itu adalah seorang Muslim yang ya mungkin lebih cocok, mungkin yang dari pesantren lah seperti itu. Betul. Akhirnya singkatnya, Ibu Ani kerjasama dengan pesantren Hidayatullah yang ada di Jakarta, kerjasama dengan pimpinannya, dan saya adalah bagian daripada kerjasama itu. Oh gitu, pada saat Mas Asari di pesantren Hidayatullah itu ya? Ya, pas di Jakarta, menunggu mau berangkat ke Makkah, ke Timur Tengah, jadi mampir di Hidayatullah untuk memperdalam. Nah, di saat itu, Ibu Ani membuat kesepakatan dengan pimpinan pesantren Hidayatullah. Nah, di luar dugaan, ternyata ada audisi untuk yang dipilih ke Penjaringan itu, ternyata pimpinan pesantren memilih saya untuk diterjunkan di wilayah pesantren, di wilayah Penjaringan. Tapi asli itu di luar skenario kehidupan saya sebenarnya, di luar perencanaan, di luar jauh sangat berbeda sekali, karena yang saya dapatkan di Penjaringan itu adalah sesuatu yang sangat tidak terbayangkan. Ada sebuah perkampungan yang di situ sama sekali kehidupannya itu kita bisa bilang abnormal ya, karena anak-anaknya tidak ada yang belajar, kemudian di situ mohon maaf masih banyak ada prostitusinya, kehidupan keras karena
ya pendidikan di sana memang saat itu ya tahun 96 97 itu tidak terlihat ya. Itu singkatnya ya Mas Jujun ya. Kemudian Mas, rencana Mas Asari untuk studi di Timur Tengah itu gimana Mas? Nah, batal. Sebenarnya bukan batal, tapi terpending. Oke, gimana Mas? Diputar dulu. Allah memberikan kesempatan kepada saya dengan dikirimnya saya ke penjaringan itu. Saya mendapatkan kesempatan belajar tentang bagaimana penerapan ilmu pesantren yang sebenarnya. Yang selama ini kalau di pesantren itu kita anggap biasa-biasa saja, semua serba gampang, semua santriwannya manut semua gitu karena satu pemahaman. Tetapi ketika kita sampai di lapangan, ternyata nggak sesimpel itu. Ketika awal pertama ke penjaringan itu semua ilmu pesantren saya terapkan nggak bisa. Mau ngajar anak-anak itu sederhana, ajar anak nelayan, anak-anak preman itu mau ngaji nggak ada yang mau. Di samping anaknya nggak mau, orang tuanya nggak mendukung. Jadi memang tidak sesederhana itu untuk menerapkan niat baik kita, tetapi ada hal-hal lain yang juga harus kita pertimbangkan. Dan itu saya dapatkan ketika sudah titik nol, artinya titik bosan, titik frustasi, karena tidak ada satupun anak-anak yang mau belajar, yang mau mengaji, tidak ada mau. Setelah hampir lebih setahun di sana, jadi udah frustasi tuh, karena dia merasa gagal itu, nggak bisa anak-anak belajar. Setahun nggak ada hasil ya. Iya. Dan ketika mungkin ini titik awal baliknya. Jadi hikmah kita semua, ketika titik berusaha memaksa diri untuk memecahkan masalah tanpa melibatkan Allah, tanpa melibatkan Tuhan, ini ada frustasinya. Dan di saat frustasi itu saya sudah izin mau pulang nggak jadi, ya mau pulang, mau balik ke Lombok, jadi nggak jadi ke Timur Tengah, nggak jadi kuliah, udah kalau bisa pulang lah gitu. Nah di saat pulang itulah Allah kasih intervensi diri kepada saya, kenapa tidak bisa diterima di komunitas, di masyarakat, di anak-anak itu. Ternyata saya melihat di stasiun kereta Jatinegara itu ada kakek-kakek itu yang sederhana, yang main sulap. Dan itu anak-anak seneng banget di situ, berkerumun. Nah sementara saya masih muda, umur 17-18, kok satu pun anak nggak suka sama saya. Ternyata ada yang kurang nih. Ada sesuatu yang kurang terhadap pendekatan saya. Ternyata saya mengcopy paste itu pendekatan pesantren langsung ke masyarakat. Anak-anak pada takut gitu, nggak ada yang mau. Dan ternyata dunia anak-anak itu kan dunia bermain. Ternyata main sulap itulah yang saya bawa ke penjaringan. Untuk pendekatan itu saya coba pakai, nggak sampai setahun saya kewalahan. Karena anak-anak begitu banyak akhirnya datang. Antusias jadinya. Ya, dan saya lebih dari setahun dikenal bukan guru ngaji, Mas Jujun, Mas Dika. Tapi saya dikenal dengan kakak pemain sulap. Belajar sulap juga. Gitu. Iya. Kemudian pada saat itu kan masih muda, masuk belasan tahun Mas ya. Kemudian apakah Mas Asari di sini ada program Mas Asari melanjutkan kuliah juga ternyata sambil di sela-sela itu di Universitas Al Azhar Indonesia? Iya. Demikian ya. Iya betul Mas Jujun. Jadi di saat anak-anak sudah banyak, saya merasa udah kebingungan kan. Itu materi sulapnya sudah mau terbuka semua. Jadi anak-anak bosan lagi kan kalau tidak ada materinya. Jadi harus pengembangan diri, ada peningkatan kapasitas dari saya sendiri. Jadi saya belajar sebelumnya itu saya anggap di saat itu informatika dunia kan nggak seperti sekarang ini saat itu ya digital. Jadi saya ini karena jiwa muda saya coba ambil manajemen informatika. Saya anggap itu bermanfaat di saat itu gitu. Ternyata apa yang saya dapat itu nggak begitu diterima juga di anak-anak, maksudnya di komunitas. Mungkin saat itu belum terlalu dibutuhkan karena tidak semasif ini dunia digital gitu. Beda kalau sekarang Mas ya. Beda. Nah akhirnya saya membutuhkan sesuatu yang bisa mendukung.
kemampuan ilmu yang bisa mendukung pelayanan yang membutuhkan kegiatan pendidikan yang ada di komunitas nelayan itu, dan saya putuskan untuk mengambil psikologi. Dan syukur alhamdulillah waktu itu YKHD sudah mulai berevolusi menjadi YAD ya. Jadi saya didukung penuh dengan pembiayaan beasiswa dari YAD, dan alhamdulillah bisa menempuh S1-nya di psikologi Al-Azhar. Dan itu menjadi senjata yang luar biasa. Untuk bisa diterima. Ya, dan bisa diterima di masyarakat. Bukan saja di anak-anaknya, tapi di remajanya, kemudian di ibu-ibunya, di bapak-bapaknya, bisa diterima semua, dan kita bisa mengembangkan pendidikan bukan hanya TPQ, tapi majelis taklim, kemudian kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya kita bisa buat sampai hari ini. Singkatnya seperti itu, Mas Jun ya. Betul. Oh, menarik juga ya, berarti Mas Azhari juga sengaja ya untuk kapasitas diri karena ada untuk menjawab tantangan di situ. Kemudian Mas Azhari kuliah ambil psikologi ya, karena kan berhadapan dengan masyarakat itu ya, dengan pengalaman-pengalaman dan tantangan-tantangan itu Mas ya. Jadi disupport oleh YAD, beasiswa, ambil psikologi, dan ilmu itu malah langsung diterapkan lagi ya, masih di penjaringan ya, sekaligus itu. Berarti sekarang aktivitasnya masih di sana Mas sampai sekarang ya? Insya Allah Mas Jujun. Sampai hari ini insya Allah saya kebetulan karena dapat tulang rusuknya itu dapatnya di sini di saat melayani ya. Dapat ternyata di situ. Cilok ya Mas ya. Ya Tuhan kirim yang sesuai, yang memahami kegiatan kita, pelayanan kita, akhirnya dikirim oleh Tuhan pasangan hidup yang memahami. Bahkan hari ini istri juga menjadi kepala sekolah untuk PAUD yang kita buat, ya didukung oleh Yayasan Wadah, dan ini makanya Yayasan Wadah dan YAD ini saya bilang saudara kandung. Dalam perjalanan hidup saya tidak bisa dipisahkan dari perjalanan Yayasan Wadah dan YAD. Dan beberapa anak-anak kita juga itu semua alumnus YAD, alumnus beasiswa. Oh gitu Mas. Yang untuk level universitas atau sekolah SMA? Universitas. Ada beberapa universitas. Ada yang kita bisa kuliahkan di Jayabaya, ada 2 orang. Kemudian ada di Universitas Pancasakti. Kemudian ada beberapa yang sekarang sudah dalam masa menempuh juga. Kemudian ada juga yang masih SMA. Ada yang masih di Farmasi di Universitas Pancasila, ada yang sudah lulus. Jadi banyak sekali alumnus YAD yang hari ini sedang berdikari, sedang menjadi role model kita di dalam pelayanan, sehingga kita lebih gampang diterima oleh masyarakat karena ada contoh-contohnya anak-anak kita. Mereka semua jadi orang yang dilihat, bisa mandiri, bisa membantu orang tuanya, dan tetap memberikan waktunya untuk mengajar bersama kita yang ada di komunitas. Oh gitu. Jadi tinggal itu ya, jadi teman perjuangan juga ya di situ Mas ya. Menarik sekali. Oke Mas, ini ada sebenarnya menarik juga ya. Iya, jadi kita banyak tim sekarang. Betul. Bantuan Allah itu kan bisa melalui Mas Hasan Asy'ari itu melalui untuk di bidang pendidikan, untuk membantu Mas Hasan Asy'ari juga sekaligus membantu rekan-rekan yang di penjaringan itu. Nah sebenarnya saya tuh ingin ngobrol lebih banyak nih Mas, menarik juga ya soal penjaringan. Ini juga saya baru pertama kali ketemu dengan Mas Hasan Asy'ari ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi Mas nanti. Tapi kita, karena waktu kita memang mepet gitu Pak saya. Jadi ini juga karena khusus waktunya kita dengan jika berkenan kita akhiri dulu perbincangan kita. Gitu sebenarnya saya pengen ngobrol lagi lebih panjang mengenai yang di penjaringan itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi lain kali Mas, kesempatan kita bicara mengenai kiprah Mas Asy'ari di sana. Kalau boleh Mas untuk penutup, bisa kan nanti silakan apa yang Mas Asy'ari dapatkan gitu melalui pengalaman di jalur pendidikan yang ada di
penjaringan, Mas. Semangat mereka. Biasanya kan kalau orang di tempat seperti itu yang banyak tantangannya kan mereka malas untuk, bukan malas ya Mas ya, tidak ada, kurang motivasi untuk melakukan di jalur pendidikan dan belajar dan sekolah seperti itu. Kalau di penjaringan gimana Mas pengalamannya? Dan hikmah yang dapat Mas Asari ambil selama berkegiatan di penjaringan itu, Mas? Ya, terima kasih Mas Jujun. Bapak Ibu, kawan-kawan, saudara keluarga besar YAD dan banyak keluarga besar Wadah di sini, PSO Arsari juga di sini. Salam kenal bagi teman-teman yang mungkin kita belum berjumpa, tapi insya Allah di lain waktu kita bisa memperpanjang ya untuk kita saling sharing dan sebagainya. Jadi apa yang tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Ibu Ari di awal tadi, itu tidak harus menunggu kita berkecukupan untuk bisa kita berbakti. Kita bisa memulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Banyak hal yang kita punya berencana tinggi, seperti apa yang sudah saya alami, pengen kuliah ke Timur Tengah, pengen membuat sebuah lembaga pendidikan yang besar, tetapi tidak serta saat itu Tuhan kabulkan, tapi ternyata diputar dulu. Caranya mungkin lewat jalan yang lain, tetapi yakin bahwa setiap proses yang kita lakukan itu adalah proses yang terbaik yang sudah Tuhan berikan. Sama halnya dengan apa yang saya lakukan di penjaringan. Kalau ketika dulu saya memutuskan untuk kembali pulang ke Lombok, mungkin hari ini saya tidak bisa melihat anak-anak yang begitu ceria. Saya tidak melihat orang tua yang bangga dengan anak-anaknya yang sekarang sudah bisa mandiri. Mungkin saya tidak bisa menjadi orang yang memberikan dampak manfaat. Sementara kita tahu semua bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi tidak bisa kita bilang terbaik walaupun kita punya pangkat tinggi, titel banyak, pangkat harta yang besar, tapi apa yang dikasih Tuhan itu tidak kita maksimalkan untuk bermanfaat. Jadi setelah melihat itu, melihat perubahan yang terjadi di komunitas penjaringan, komunitas wadah penjaringan itu membuat saya merasa, oh ini ternyata lokasi atau tempat yang Tuhan kasih kepada saya untuk menjadi orang yang bermanfaat. Ketika itu semua membuat saya bersemangat, karena untuk menunggu saya kaya dulu, untuk menunggu saya pintar dulu, untuk menunggu saya punya gelar tinggi dulu, mungkin saya tidak bisa berbuat sesuatu. Tapi Allah berikan ruang, berikan tempat untuk kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Setiap kita memiliki itu, mungkin hari ini kita belum sadar. Setiap ruang, setiap saat di lokasi kita dikasih kesempatan untuk menjadi orang yang bermanfaat. Dan kalau kita maksimalkan itu, situasi pun membuat kita bisa jadi orang bermanfaat. Hari ini kita bicara tentang pandemi misalkan, dengan corona, dengan musibah teman-teman, dengan kejadian kondisi bangsa kita ini, kita bisa ambil bagian di dalam kondisi ini untuk menjadikan diri kita manusia yang terbaik. Adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama, sekecil apapun itu. Jadi benar saya setuju dengan Bu Ari tadi di awal, tidak harus menunggu kecukupan untuk kita bisa berbakti untuk negeri, tidak harus menunggu kita bergelar dulu untuk bisa kita mengajar, dengan kondisi apa yang kita miliki, dengan sesederhana apa yang kita dikasih oleh Tuhan, kita bisa manfaatkan itu untuk bisa menjadi manusia yang terbaik. Itu Mas Jun. Singkat. Terima kasih Mas Hasan Asari. Ya, terima kasih atas perbincangan kita. Nanti setelah kapan-kapan kita lanjutkan lagi kalau ketemu lagi, dan di kesempatan yang lain lagi ya Mas ya. Gitu. Baik, dengan itu Bapak Ibu, kemudian untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Dika untuk mengumumkan penerima donasi bantuan kita untuk bulan ini ya, untuk bulan ke-7 ini. Silakan Mas Dika. Baik, terima kasih Kang Jujun atas kesempatannya. Apakah suara saya masuk? Yes, baik. Loud and clear. Ya baik, selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta rekan-rekan sekalian. Nah, di kesempatan kali ini, bakti kita
terdapat satu perwakilan dari NTT yang merupakan calon penerima donasi. Sudah bersama kami di sini ada Bapak Willy dan Ibu Genoveva, serta Bapak siapa lagi satu, mohon maaf Pak, boleh diperkenalkan diri dan di-unmute suaranya. Suaranya masih di mute Bapak. Halo. Iya baik, sudah muncul Pak. Halo. Ada Boru. Sore. Halo, sore, shalom. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu di NTT sana? Kabar baik, cerah hari ini. Jadi sekarang di Kupang ya, Bapak? Ada di Kupang, kami di Kabupaten Kupang. Itu 23 km dari kota Kupang. Oh, baik. Nah, kan saya menerima ini nih permohonan berupa bantuan yang terkaitan dengan dunia pendidikan di situ, Pak ya. Sekolah-sekolah, infrastruktur dari sekolahnya itu berupa laptop, terus ada kebutuhan-kebutuhan buku, seragam, dan lain ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, separah apa sekolahnya terdampak Pak? Bagaimana kondisinya sekarang, terus murid-muridnya seperti apa menjalani pembelajaran untuk saat ini gitu. Mungkin bisa dibagikan ke kami Pak ceritanya. Baik Pak Diki dan teman-teman Yayasan Arsari yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Singkat saja kami menyampaikan bahwa kami adalah perwakilan dari beberapa guru yang terkena dampak bencana 4 April kemarin, angin Seroja. Akibat dari gempa tersebut, akibat dari bencana tersebut, sistem pendidikan kami sangat terganggu. Bahkan kami sebagian guru yang ada dalam tim ini, 8 guru, tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru dengan baik. Pertama-tama karena kami di NTT, khususnya di Kabupaten Kupang, melaksanakan daring, pembelajaran dalam jaringan, sehingga kami wajib menggunakan laptop. Sementara hampir semua guru yang kami ada 8 orang ini, laptop kami menjadi korban. Akibatnya kami memaksakan menggunakan HP, seperti saat ini juga kami sementara Zoom dengan HP tanpa laptop. Sehingga gambar kami barangkali kurang sempurna, itulah kondisinya. Lalu yang kedua, perabot rumah tangga kami juga hancur karena memang banjir yang datang itu kurang lebih 2 meter menimpa rumah tinggal kami. Maklum karena lokasi pemukiman kami ada di bibir kali sungai yang terdampak bencana ini. Lalu yang berikut pakaian-pakaian, termasuk pakaian seragam untuk sekolah, baik itu keki maupun pakaian motif atau batik. Sehingga ketika kami mau ke sekolah saja, ada banyak pertimbangan, karena kami pasti menggunakan pakaian-pakaian biasa, tanpa mengikuti aturan dinas. Sementara gedung-gedung sekolah, memang sebagian gedung itu ada di tempat ketinggian, mereka tidak mendapatkan dampak dari bencana ini, kecuali angin, sehingga ada beberapa gedung itu sayangnya terangkat, namun pihak dinas sudah memperbaiki bersama pihak sekolah. Sementara ada beberapa sekolah memang ada di tempat dataran rendah mendapat banjir, dan sampai saat ini juga sementara menunggu biaya dari dinas untuk diperbaiki. Anak-anak sekolah sampai saat ini mereka tetap menjalani proses pembelajaran karena memang kami melalui Zoom, baik classroom maupun Zoom meeting, sehingga mereka tetap belajar dengan baik. Khusus kami yang ada di tingkat SLTP, SMP, hari Senin ini kami laksanakan ujian sekolah. Kami Bapak Ibu Guru juga dalam keadaan keterbatasan kami, tetap kami mengikuti kegiatan ini, karena merupakan tanggung jawab. Setelah mendengar cerita dari Ibu
Vivi berkaitan dengan laporan tadi, juga pembagian pengalaman dari Pak Ustadz Hasan. Kami sangat terharu bahkan kagum dengan apa yang dibuat oleh lembaga ini, Yayasan Arsari, karena yang biasa kami tahu banyak yang peduli itu dari mereka punya kemampuan kelebihan. Tetapi setelah kami mendengar langsung tadi, kami juga terharu, kami merasa kagum bahwa lembaga ini di bawah pimpinan Pak Hasim luar biasa, mengumpulkan dari keterbatasan untuk bisa memberi donasi kepada mereka-mereka yang baik pembelajaran beasiswa maupun kami yang terdampak bencana. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau memang tidak sempurna karena dibatasi dengan waktu. Akhirnya saya pribadi dan beberapa teman yang ada, kami menyampaikan selamat menjalani ibadah puasa bagi teman-teman yang sedang melaksanakan ibadahnya. Semoga berkenan di hadirat Tuhan. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Willy, terima kasih sudah berbagi kepada kami semua dan menginformasikan tentang kondisi setempat yang ada di sana. Nah, untuk selanjutnya mungkin Bapak Willy kan sudah menyiapkan video ya Pak ya, tentang situasi di sana, biar kita lebih bisa mendapatkan gambaran secara visual. Mungkin boleh dibagikan videonya Pak yang sudah Bapak buat untuk Vivi sebagai operator, silahkan. Ku lihat ibu. Banjir bandang yang diakibatkan oleh hujan dengan intensitas tinggi ini mengakibatkan puluhan rumah warga tertimbun lumpur. Bahkan tak sedikit rumah yang hanyut terbawa banjir. Dalam visual yang direkam oleh warga ini, saudara, memperlihatkan kondisi permukiman warga yang rusak diterjang banjir bandang di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Likoten, guru pada SMP Negeri 1 Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Saya bersama teman guru yang lain merupakan korban bencana Seroja tanggal 4 kemarin. Kerusakan yang ada pada kami hampir sebagian besar adalah sarana pendidikan. Ada buku-buku, juga laptop dan printer untuk kami pakai dalam proses pendidikan. Hampir semua perabot rumah tangga juga habis terbawa banjir, termasuk pakaian seragam baik keki maupun putih biru, putih hitam, dan juga pakaian nasional atau pakaian batik untuk digunakan pada hari Kamis. Adapun 8 orang teman kami yang dapat kami sebutkan satu persatu. Yang pertama saya Willy Koten, Bapak Agus Watu, Hans Fahik, Ibu Genoveva Widung, Ibu Agatha Mboru, Pak John Hayon, Ibu Lu Putu Eka Darmawanti, dan Pak Charles. Masing-masing kami sudah ada video singkat yang sudah kami kirim. Yang saya hormati, nama saya Genoveva Widung SPD. Tempat mengajar saya SDK Santo Yosef Nerbaki, Kabupaten Kupang. Saya salah satu guru Yayasan Yasvari Keuskupan Agung Kupang. Rumah saya terbongkar atap dan dinding, namun saya sudah perbaiki. Kerusakan yang paling berat itu adalah LCD sama laptop. Tidak bisa dioperasikan karena kena air hujan. Saya mohon bantuan agar dapat melaksanakan tugas pembelajaran secara online di masa pandemi ini. Terima kasih. Baik, salam dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Darmawanti. Saya mengajar sebagai guru SD di SD Negeri Oisu, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Saya berasal dari Bali dan sudah menikah. Suami saya bernama almarhum Emmanuel Yakob Derik, dan kami dikaruniai 3 orang putra dan putri. Suami saya sudah meninggal karena sakit kanker kulit ganas pada tanggal 9 Januari 2019. Kerusakan pasca banjir pada Seroja ini, kami membutuhkan bantuan seperti air bersih, pakaian, seragam yang kami gunakan untuk bekerja, dan juga 3 buah hati kami
untuk bersekolah, juga peralatan rumah tangga, buku-buku, serta media pembelajaran yang saya gunakan bersama anak saya yang kuliah, yaitu laptop dan printer. Dan atas perhatian, support, dan bantuan untuk kami, saya dari lubuk hati yang paling dalam bersama dengan ketiga buah hati kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan Yesus sumber berkat itu selalu memberkati segala usaha dan pekerjaan Bapak dan Mama saudara-saudara di sana. Selamat pagi, saya Charles Anunut. Saya seorang guru matematika di SMA Negeri 1 Kupang Timur. Yang saya butuhkan saat ini sebuah laptop dan beberapa buku mata pelajaran pendukung untuk mata pelajaran matematika tingkat SMA. Harga kisaran laptop sekitar 8 juta. Terima kasih. Salam, selamat siang. Nama saya Agatha Mboru SAG, mengajar di SD Impres Oesapa. Pada hari Minggu tanggal 4 April terjadi bencana badai siklus Seroja yang mengakibatkan atap rumah saya terbongkar semuanya, sehingga buku-buku, laptop, print, dan yang lainnya semua basah dan tidak bisa terpakai lagi. Kerugian yang saya alami sekitar 20-an juta. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agus Iswatu. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kaibenu, Kabupaten Kupang. Sejak tahun 2005 hingga saat ini, status saya sampai saat ini sebagai guru honor komite. Inilah keadaan rumah saya saat diterpa badai Seroja pada tanggal 4 April yang lalu. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan uluran tangan dari Yayasan Arsari, terutama barang-barang yang saya butuhkan adalah buku-buku pelajaran, baju motif daerah, dan perkakas dapur. Hanya itulah permohonan saya. Terima kasih. Rekapan kebutuhan kami, yang pertama perabot rumah tangga, kami perkirakan kurang lebih 5.500.000, dan sarana pendidikan dalam hal ini berupa buku-buku itu kami perkirakan juga 5.500.000, dan seragam guru dari 8 orang kurang lebih 5 juta, sehingga total semua menjadi 16 juta. Kami mohon dukungan bantuan dari yayasan ini untuk boleh membantu kami dalam melaksanakan tugas pembelajaran teristimewa secara online di masa pandemi COVID ini. Secara pribadi, saya selaku koordinator dari 8 teman guru, yang paling parah kerusakan adalah saya karena air setinggi kurang lebih 2 meter. Dan semua barang dalam rumah habis, termasuk laptop dan printer. Mohon pertimbangan dari Bapak Ibu Yayasan agar ini bisa diperhitungkan dalam bantuan terhadap kami. Terima kasih, selamat siang. Kini ibu sedang lara tidak. Baik, demikian tadi video kompilasi dari kondisi yang terjadi di lapangan terhadap Bapak sama Ibu, dan juga terima kasih sudah memperkenalkan diri dan menjabarkan bagaimana kondisinya, dan senang juga bisa berkenalan sama Bapak Ibu semua yang ada di sana. Salam kenal sekali lagi, Pak. Nah, untuk selanjutnya kami akan mempertimbangkan donasi yang bisa kami berikan pada Bapak dan Ibu yang ada di Kupang terhadap bencana yang terjadi. Mungkin sudah bersama kami juga Vivi di sini yang akan melanjutkan proses dan memberikan pengumuman lebih lanjut terhadap donasi tersebut. Halo Vivi. Halo.
Nah, bagaimana nih Vivi terhadap donasinya, apa yang bisa disampaikan kepada Bapak Ibu mengenai keputusannya? Ya, terima kasih Dika, Pak Willy, dan Ibu Bapak, salam kenal. Kembali lagi dengan saya Vivi. Tadi saya sudah mendengarkan bincang-bincang dan juga videonya, turut prihatin dari kami tim bakti kita, mudah-mudahan cepat pulih kembali seperti sedia kala dan sehat-sehat selalu tentunya. Kalau boleh saya recap lagi, untuk tadi kebutuhannya adalah ada perabot rumah tangga, sarana pendidikan, yaitu buku-buku pelajaran ya Pak ya. Kemudian juga ada seragam untuk 8 orang guru. Itu total permintaannya adalah 16 juta rupiah. Ya, betul ya Pak ya? Iya, iya. Ya, nah ini dalam kesempatan ini karena tadi saya sudah mengumumkan untuk dana yang terkumpul saat ini adalah sejumlah Rp15.490.000, maka tadi tim bakti kita dan juga pada kesempatan ini kebetulan di Zoom ini tidak hanya narasumber, host, dan juga saya di sini juga langsung ada donatur bakti kita. Ini saya ada usulan untuk bantuan yang akan diberikan adalah LCD. LCD ini dengan perkiraan harga satu unitnya itu mungkin sekitar 2.500.000, kita bisa memberikan 2 unit. Kemudian printer dengan perkiraan harganya itu 1 juta rupiah per unit, kita bisa memberikan 2 unit. Kemudian juga untuk bantuan buku sejumlah 2 juta rupiah dan juga seragam tadi sesuai yang diajukan ada 5 juta rupiah. Nah, ini saya mohon respon dari Bapak Ibu dan donatur jika berkenan atau setuju dengan usulan bantuan yang disampaikan, boleh kasih respon jempol atau ada emoticon-emoticonnya. Bagaimana? Setuju ya? Setuju. Setuju. Nah, ya, puji syukur Pak Willy. Ini Bapak Ibu donatur dan teman-teman juga setuju untuk bantuan yang tadi disampaikan. Saya ulang kembali, kami akan memberikan bantuan LCD 2 unit sejumlah 5 juta rupiah, kemudian printer 2 unit sejumlah 2 juta rupiah, kemudian buku 2 juta rupiah, dan juga seragam untuk 8 orang guru sejumlah 5 juta rupiah, sehingga total bantuan yang akan diberikan sejumlah 15 juta rupiah. Nah, ini saya juga mau tanya Pak Willy, untuk di sana, untuk pembelian elektronik seperti ini, apakah sudah memadai atau bagaimana? Nanti kalau misalnya belum, kami bisa bantu kirimkan dari Jakarta, nanti untuk bisa dikirimkan ke NTT gitu Pak. Baik, terima kasih Ibu Vivi. Kondisi sarana prasarana termasuk barang-barang ini di Kota Kupang itu sangat memadai. Sekalipun kemarin terkena bencana, tetapi para toko-toko yang menjual alat-alat itu masih bisa, karena memang mereka ada di beberapa tempat, tidak hanya satu toko. Sehingga persediaannya untuk di Kota Kupang ada cukup. Terima kasih Ibu. Ya, baik, nanti berarti untuk bantuannya kami akan salurkan dalam bentuk uang, kita akan transfer. Untuk mekanismenya sendiri nanti akan kami sampaikan formulir, nanti mohon dibantu dan juga berkas-berkas lainnya. Di situ ada untuk informasi nomor rekening, nanti bisa diisi, kami akan proses kurang lebih selambatnya 1 minggu dari tapi kita akan menyesuaikan, bisa lebih cepat lagi atau bisa lebih lambat nanti. Dan mudah-mudahan bantuan yang kita berikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru di sana untuk kembali lagi memulai kegiatan belajar mengajarnya di sana, walaupun tentunya belum pulih secara maksimal ya Pak ya, tapi setidaknya untuk mempersiapkan bahan mengajarnya gitu. Bapak ada yang mau disampaikan lagi Pak? Oke, terima kasih Ibu. Kami juga setelah mendengar laporan Ibu, lalu pembagian pengalaman dari Pak Ustadz tadi,
kami merasa bahwa masih ada orang lain yang lebih menderita atau lebih terkena bencana seperti kami. Namun kali ini memang kami dengan ikhlas hati menyampaikan melalui video-video singkat kami, karena memang kondisi kami yang real demikian, Ibu. Sehingga setelah mendapatkan persetujuan dari yayasan ini akan permohonan bantuan kami, dari hati yang tulus ikhlas kami mau menyampaikan terima kasih buat pimpinan yayasan ini, Pak Hasim dan semua tim bakti kita atas kepedulian terhadap kami sekelompok guru yang ada di NTT, khususnya di Kabupaten Kupang. Kami merasa kami mendapat sebuah perhatian yang istimewa, sehingga kami berharap dengan bantuan ini kami akan berusaha untuk bangkit, bisa melayani anak bangsa di urus Kabupaten Kupang. Sekali lagi terima kasih dan kami kembalikan semuanya kepada yang punya kuasa, yang punya berkat untuk membalas segenap Bapak Ibu, para donatur yang telah membantu kami. Terima kasih Kak Ibu. Terima kasih Bapak. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Untuk proses lebih lanjutnya nanti di balik layar tim kami, saya atau nanti ada Mbak Widya yang akan menghubungi lebih lanjut Pak Willy dan rekan-rekan. Saya kembalikan lagi kepada Dika untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Baik, Saudari Vivi, terima kasih telah menjabarkan dan juga memfinalisasikan berapa besaran donasi yang akan diberikan, dan semoga nanti donasi yang akan diberikan itu dapat membantu untuk Bapak dan Ibu yang ada di NTT. Baik, untuk selanjutnya acara akan dilanjutkan dan saya kembalikan ke Kang Junjun. Oke, ya baik, terima kasih Mas Dika. Alhamdulillah lancar. Di kesempatan kali ini juga izinkan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Ibu guru di NTT, karena Bapak Ibu guru di sanalah yang sebagai pejuang pendidikan ya. Karena tadi kita juga untuk menyambung pesan kisah inspiratif dari Pak Mas Hasan Asyari bahwa pendidikan itu adalah untuk perubahan dalam kehidupan seseorang. Jadi penting sekali. Dan mudah-mudahan bantuan yang terkumpul dari kita itu yang mungkin tidak dapat mengcover semuanya dapat diterima oleh Bapak Ibu yang ada di NTT. Jadi ini adalah karena kami ini pernah dibantu oleh YAD dan kami ingin mengembalikan bantuan dan kebaikan yang kami peroleh dari YAD, tapi tidak kita kembalikan kepada YAD, tapi kita kembalikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan dapat diterima. Nah, sebelum saya menutup acara kesempatan kita kali ini, acara pertemuan kita yang ke-7 ini, berhubung di sini adalah bulan suci Ramadan, kemudian ini adalah bulan yang istimewa bagi teman-teman Muslim. Dan saya minta perkenan kepada Mas Hasan Asyari untuk memimpin doa kepada salah satu penerima donasi bantuan bakti kita yang edisi pertama di bulan November 2020 itu telah meninggal dunia kebetulan. Jadi ada mantan penerima donasi bantuan dari kita, kemudian dia seorang mahasiswa sejarah UI dan dia dipanggil Tuhan pada tanggal 17 April 2020. Dan untuk kesempatan kali ini di bulan suci kebetulan ada Pak Hasan Asyari, kemudian ada Bapak Ibu di sini. Saya izin perkenan sebelum menutup, mohon kiranya Mas Hasan Asyari untuk memimpin doa kita kepada almarhumah. Seperti itu, mohon perkenannya. Silakan Mas Pak Hasan. Terima kasih Mas Jujun. Bapak Ibu sekalian, di bulan yang suci ini, di hari yang agung, yang mulia Jumat ini, Tuhan kasih kita kesempatan untuk sama-sama saling memberikan dukungan doa. Izinkan saya memimpin secara Muslim, dan untuk Bapak, Ibu bisa bantu ikut dorong doa saya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selipkan doa kita untuk saudara-saudara kita yang juga terkena musibah. Kiranya Allah Tuhan yang Maha Kuasa berikan kekuatan. Kemudian selipkan doa kita juga
buat saudara-saudara kita yang hari ini mungkin terbaring di rumah sakit, yang terpapar dengan COVID, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mudahkan dan mampukan juga untuk segera kembali pulih. Dan kiranya kita juga doakan kepada saudara-saudara kita yang hari ini masih dalam keadaan belum bangkit dan terlilit kesusahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kasih jalan yang keluar yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i was-salji wal barad wa naqqiha min al-khataaya kama yunqqa as-sawbul abyadu min ad-danas wa bilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa qiha min fitnatin nar wa qiha min fitnatin nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala bentuk bakti kami, sekecil apapun yang kami usaha lakukan. Engkau Maha tahu akan kemampuan kami. Ringankan saudara-saudara kami yang terkena musibah hari ini. Sehatkan saudara kami yang terpapar penyakit hari ini. Mampunkan kami untuk keluar daripada kesusahan ini. Mampukan bangsa kami ini untuk kuat dalam menghadapi ujian ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha mampu. Engkau Maha tahu akan apa yang kami rasakan. Kami kembalikan, kami serahkan semuanya kepadamu. Ampunkanlah kami. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kemampuan, agar kami tetap bersatu, agar kami tetap bisa menjalankan kewajiban kami, baik secara manusia maupun secara hamba kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mas Sujun dan teman-teman semua. Terima kasih. Ya, semoga doa kita sampai juga ke almarhumah ya Melia Amani Alham. Amin. Demikian Bapak Ibu, jika diperkenankan kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan, meskipun secara virtual di tempat masing-masing, itu memperoleh manfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Itu terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan saya juga sampaikan terima kasih atas permakluman dari Bapak Ibu atas penyelenggaraan acara kali ini melalui video virtual seperti ini. Banyak gangguan di sana sini, ketidaklancaran. Ibu Bapak Ibu telah memaklumi untuk prosesnya. Semoga kita dapat melakukan kegiatan ini serupa di waktu yang akan datang di bulan depan. Mudah-mudahan kita bisa jumpa kembali seperti ini, bersilaturahmi, kemudian kita akan bergotong royong bersama untuk mencari saling membantu, saling mensupport seperti itu. Jadi silahkan Bapak Ibu menyebarkan kabar ini kepada kolega rekan-rekan, bisa sebagai donatur untuk kita minimal kita hanya 10.000 saja per bulan, atau mungkin Bapak Ibu rekan-rekan bisa mengusulkan penerima donasi gitu, untuk kita bantu biaya pendidikannya. Jadi ini adalah karena berapapun yang kita miliki, gitu, karena kita sudah memperoleh manfaat, kita mencoba untuk memberikan kemanfaatan itu kepada orang lain. Demikian, saya sebagai pembawa acara untuk acara sore kali ini menyampaikan permohonan maaf juga jika ternyata ada ketidaklancaran di sana sini dan ada beberapa suatu hal yang mungkin tidak berkenan. Mudah-mudahan semoga kita bisa bertemu lagi. Dengan demikian acara bakti kita saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Mas, apakah ada foto bersama? Mohon maaf. Boleh, betul. Biasanya ada foto bersama. Mohon maaf. Bapak Ibu dibuka di itu ya, videonya. Silahkan. Dan dulu sedikit tidak apa-apa. Jangan dandan kebanyakan. Siapa yang ambil fotonya ya? Oke, monggo silakan. Vivi mungkin bisa ambil foto. Tolong Vivi. Ya. Bantu. Ya. Jangan malu-malu, kelihatan ganteng dan cakepnya kok. Kan kelihatan semua. Oh, kan kelihatan semua. Ya. Mau buka puasa nih seger. Ya itu galeri. Itu yang
3, saya foto ya. Sudah semua? Oke. 1, 2, 3. Sebentar. Mas Hendra lihat kamera mungkin, Mas Hendra. Nah. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kayaknya Mas Tito baru muncul. Iya, Mas Tito malu-malu kayak muncul tenggelam. Baik. Oke. Terima kasih Mas Asmi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali. Terima kasih tadi berada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.